Surat Al-Asyr adalah surat ke-103 dalam Al-Quran. Berikut ini terjemahan, asbabun nuzul, dan tafsir surat Al-Asyr. Surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Ia merupakan surat ke-13 yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surat Al-Insyirah, sebelum surat Al-Adiyat. Dinamakan surat Al-Asyr yang berarti masa. Diambil dari ayat pertama dalam surat ini, yakni Allah bersumpah demi masa. Surat Al-Asyr dan artinya. Berikut ini surat Al-Asyr dalam tulisan Arab, tulisan Latin dan artinya dalam bahasa Indonesia. Wal Asyr, innal insana lafi khusr, ilau lazina amanu wa amilus syulihati wa tawasyu bil haqi wa tawasyu bis sober. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Asbabun nuzul dan keutamaan. Syekh Muhammad Abduh menjelaskan, orang Arab jahiliyah biasa bersantai di waktu Asyar. Mereka bercengkerama dan bercanda, hingga saling menyinggung dan akhirnya terjadi perselisihan dan permusuhan. Mereka pun mengutuk waktu Asyar. Maka Allah menurunkan surat ini untuk memberikan peringatan, bukan waktu Asyar yang salah tetapi merekalah yang salah. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi 4 kriteria dalam surat ini. Surat Al-Asyr memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya adalah, ia biasa dibaca oleh sahabat di akhir majelis. Ia juga merangkum kunci keselamatan sehingga bisa mewakili isi Al-Quran. Imam Tabrani meriwayatkan dari Ubaidillah bin Hafs, dia berkata, ada 2 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika bertemu mereka tidak akan berpisah melainkan salah satu dari mereka berdua membaca surat Al-Asyr terlebih dahulu, lantas mengucapkan salam. Imam Baihaqi juga meriwayatkan yang serupa dari Abu Hujaifah. Syekh Amru Khalid dalam Khawatir Quraniyah mengutip perkataan Imam Syafi'i. Seandainya Al-Quran tidak turun kecuali surat Al-Asyr ini, maka sudah mencukupi manusia. Syekh Adil Muhammad Khalil dalam awal Marah et-Tadabar Al-Quran menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujah kepada hambanya selain surat ini, niscaya surat ini telah mencukupi. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, seandainya manusia memikirkan surat ini, pastilah surat ini cukup bagi mereka. Tafsir surat Al-Asyr. Tafsir surat Al-Asyr ini kami sarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir dan tafsir Al-Misbah. Ia bukan tafsir baru melainkan ringkasan kompilasi dari tafsir-tafsir tersebut. Juga ditambah dengan referensi lain seperti awal Marah et-Tadabar Al-Quran dan Khawatir Quraniyah secara umum. Surat ini menunjukkan urgensi waktu. Surat ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih serta saling menasehati agar menetapi kebenaran dan kesabaran. Surat Al-Asyr ayat 1 demi masa. Para ulama sepakat Asyr artinya adalah masa atau waktu.
Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat ini ada beberapa pendapat. Pertama, masa atau waktu secara umum. Kedua, waktu asyar. Ketiga, masa hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang paling kuat adalah waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin diharapkan kembali esok. Allah bersumpah dengan waktu juga menunjukkan kemuliaan waktu. Jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial dan sebagainya, Rasulullah mengingatkan untuk tidak mencela waktu. Jangan mencela waktu, karena sesungguhnya Allah adalah pemilik waktu. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedangkan al-asyar yang ditafsirkan waktu asyar, ia juga memiliki korelasi kuat dengan isi surat ini. Di antara kebiasaan orang-orang musyrikin Makkah, mereka menggunakan waktu asyar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangannya. Dalam surat ini, Allah bersumpah dengan al-asyar bukan untuk menghitung untung rugi dunia yang sementara tetapi untung rugi di akhirat yang abadi. Surat Al-Asyr ayat 2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kata al-insan, berbentuk makrifat menunjuk pada keseluruhan manusia, baik mukmin maupun kafir. Meskipun demikian, ia hanya mencakup mukallaf, mendapat beban perintah agama. Sedangkan yang tidak mukallaf, misalnya anak kecil yang belum balik, tidak masuk dalam ayat ini. Kata Lafi'i merupakan gabungan dari huruf lam yang menyiratkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna tempat atau wadah. Dengan demikian, semua manusia berada dalam wadah husr. Kata husr memiliki banyak arti. Di antaranya adalah rugi, sesat dan celaka yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai manusia. Husr pada ayat ini menggunakan bentuk nakirah sehingga maknanya adalah kerugian yang besar dan beraneka ragam. Karenanya ketika menafsirkan ayat ini, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili menuliskan, sesungguhnya seluruh manusia itu pastilah berada dalam kerugian, kekurangan dan kehancuran, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah dan beramal solih. Surat Al-Asyr ayat 3. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya, bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria: iman, amal solih, saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati tentang kesabaran. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan, keyakinan dan perbuatan. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal solih adalah pengamalan dan perbuatan.
Sedang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran adalah dakwah yang merupakan bentuk amal solih agar orang lain juga beriman dan beramal solih. Ayat ini menggunakan bentuk jamak, mengisyaratkan pentingnya beramal jamai dan berjamaah. Untuk bisa selamat dari kerugian, manusia harus berjamaah, beramal jamai bersama orang-orang mukmin dan berdakwah bersama. Kata tawasyau berasal dari kata wasya, yang artinya menyuruh berbuat baik. Kata al-haq artinya adalah sesuatu yang mantap dan tidak berubah, yakni ajaran agama atau kebenaran. Sedangkan sabar artinya adalah menahan nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Ar-Razi mengatakan, ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat. Kebenaran akan senantiasa diuji. Oleh karena itu, penyebutan kebenaran disertai dengan penyebutan saling menasehati. Penutup tafsir surat Al-Asyr, sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan, dalam surat pendek yang hanya terdiri dari 3 ayat ini tercermin manhaj yang lengkap bagi kehidupan manusia sebagaimana yang dikehendaki Islam. Surat ini juga mengidentifikasi umat Islam dengan hakikat dan aktivitasnya dalam sebuah paparan singkat yang tidak mungkin dapat dilakukan selain Allah. Manhaj itu adalah iman, amal solih, saling menasehati untuk mentaati kebenaran dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Semua orang merugi kecuali orang yang memiliki 4 kriteria ini. Demikian surat Al-Asyr mulai dari terjemahan, asbabun nuzul, hingga tafsir. Semoga kita bisa masuk dalam manhaj surat ini sehingga terhindar dari kerugian besar di akhirat nanti. Wallahu a'lam bis-shawab.